Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Aulia Mulyadi dengan nomor pokok mahasiswa 242151111102. Baik, kita langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu soalnya dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok. Berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Baik, jadi soal nomor 1 ini berkaitan dengan pembagian kelompok dalam kepramukaan. Nah, dalam kegiatan kepramukaan, pembagian kelompok merupakan salah satu metode penting yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anggota pramuka biasanya dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, seperti barung pada pramuka siaga, lalu regu pada pramuka penggalang, dan sangga pada pramuka penegak. Sistem ini dikenal dengan sistem beregu yang bertujuan untuk melatih kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab anggota. Nah, contoh penerapannya dapat dilihat pada kegiatan perkemahan, di mana setiap regu bertugas mendirikan tenda, memasak, dan mengatur perlengkapan bersama. Selain itu, kegiatan penjelajahan, setiap kelompok harus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai tantangan di setiap pos. Nah, menurut saya pembagian kelompok seperti ini itu sangat penting karena dapat melatih kerjasama, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Melalui sistem ini, anggota pramuka belajar saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya soal nomor 2, yaitu asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Baik, soal nomor 2 ini berkaitan dengan asas dan lambang dalam pramuka. Nah, asas dalam pramuka merupakan prinsip atau nilai dasar yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan kepramukaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Satya dan Dharma Pramuka yang mengajarkan sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Tunas kelapa dipilih karena memiliki makna simbolis, yaitu dapat tumbuh di berbagai tempat dan seluruh bagian pohonnya bermanfaat bagi kehidupan. Nah, hubungan antara asas dan lambang pramuka adalah keduanya sama-sama menyampaikan nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada anggota pramuka, seperti kemandirian, ketangguhan, dan sikap bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, soal nomor 3 ini berkaitan dengan fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Nah, gerakan pramuka memiliki peranan penting dalam pendidikan bangsa, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Beberapa fungsi kepramukaan antara lain yaitu membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab, mengembangkan keterampilan hidup seperti kerjasama dan kepemimpinan, serta menanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, menurut saya kepramukaan sangat penting karena proses pembelajarannya tidak hanya berupa teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung dan kegiatan praktek di alam. Hal ini membuat nilai-nilai pendidikan karakter lebih mudah dipahami oleh anggota. Nah, di era digital saat ini, kegiatan pramuka juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital
media sosial atau platform pembelajaran online untuk mendukung kegiatan dan komunikasi antar anggota. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem AMONG kepramukaan. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, soal nomor 4 ini berkaitan dengan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG. Prinsip dasar kepramukaan merupakan landasan nilai dalam kegiatan pramuka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Selain itu, terdapat juga metode kepramukaan yang digunakan dalam proses pendidikan pramuka. Beberapa metode tersebut antara lain pengamalan satya dan dharma pramuka, belajar sambil melakukan atau learning by doing, sistem beregu, kegiatan di alam terbuka, serta pemberian tanda kecakapan sebagai bentuk penghargaan. Nah, dalam pembinaan pramuka juga digunakan sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan yang menekankan pada keteladanan pembina. Sistem ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu ingarso sang tulodo yang berarti di depan memberi peladan, ingmadya mangun karso yang berarti di tengah membangun semangat, dan tutuluri handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Menurut saya, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sangat penting karena dapat membantu membentuk karakter, kemandirian, dan juga jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Baik, untuk soal nomor 5, organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dan konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Baik, soal nomor 5 ini berkaitan dengan organisasi gerakan pramuka dan ADART. Nah, gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengatur jalannya kegiatan. Struktur organisasi pramuka terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu kuartir nasional atau kuarnas, kuartir daerah atau kuarda, kuartir cabang atau kuarcab, kuartir ranting atau kuaran, dan gugus depan atau gudep yang biasanya berada di sekolah atau lingkungan masyarakat. Dalam organisasi pramuka juga terdapat ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART ini merupakan aturan dasar yang mengatur tujuan organisasi, struktur kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, serta pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, menurut saya memahami kegiatan ADART ini sangat penting bagi anggota pramuka karena dapat membantu mereka mengetahui aturan organisasi, hak dan kewajiban sebagai anggota. Nah, dengan memahami aturan tersebut, kegiatan pramuka dapat berjalan dengan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Mungkin itu 5 soal tadi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.